Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat, bahagia, dan tetap semangat ya, amin. Nah teman-teman, di video kali ini aku mau share aktivitas aku lagi. Seperti biasa ya, kegiatan yang biasa-biasa aja tapi harus punya semangat yang luar biasa. Nah ini aku awali dulu kegiatan aku dengan membersihkan halaman ya teman-teman. Ini aku menyapu-nyapu halaman dulu, karena kalian bisa lihat sendiri betapa kotornya halaman aku ya. Seperti yang aku bilang di video-video yang sebelumnya, yang aku nyapu halaman itu karena memang sekarang itu lagi musim gugur. Jadi pohon-pohon itu daunnya itu pada rontok-rontok semua teman-teman. Jadi sampahnya tuh memang lumayan banyak. Untuk halaman depan sih teman-teman nggak yang terlalu banyak sampahnya ya. Tapi kalau untuk halaman yang di samping, Masya Allah tuh banyak banget teman-teman daun-daun rambutan gitu. Kalau di depan ini kan karena memang aku kan udah nggak punya pohon rambutan gitu ya. Jadi ya aku tuh nggak terlalu banyak sampahnya gitu. Palingan ya cuman sampah-sampah jajan anak-anak ataupun satu-satu sampah-sampah daunan gitu. Membersihkan halaman ini menurut aku salah satu yang bikin mood itu juga bagus ya teman-teman. Entah kenapa aku tuh lumayan suka lah urusan bersih-bersih halaman kayak gini. Karena emang ya teman-teman, aku tuh mau ngebersihin halaman, mau ngebersihin rumah. Entah kenapa aku tuh seneng gitu ya. Pokoknya lebih seneng aja gitu ngebersihin halaman. Karena biasanya kalau misalnya kita udah ngebersihin halaman gitu, itu kayak apa ya, kayak lebih ada kepuasan tersendiri gitu sih teman-teman. Jadi kayak lebih lebih puas, lebih bahagia juga kalau misalnya ngelihat halaman tuh udah bersih gitu ya. Jadi makanya aku tuh seneng banget sama yang namanya bersih-bersih, mau bersih-bersih dalam rumah gitu ya, ataupun di luar rumah kayak gini gitu ya. Itu pokoknya menyenangkan aja menurut aku, karena setelah kita bersihkan itu hasilnya tuh beneran bikin puas gitu ya, bikin seneng gitu. Nah ini kalian bisa lihat ya teman-teman, betapa banyaknya daun rambutan ini yang gugur, Masya Allah. Beneran deh teman-teman ngeliat ini tuh semua sebanyak ini tuh ya, greget aja ngelihatnya gitu ya. Kalau misalnya nggak disapuin cepet-cepet tuh rasanya kayak nggak enak gitu teman-teman. Makanya di sini kalau misalnya memang udah kotor dan akunya juga sempet gitu ya buat ngebersihin, jadi aku pasti bakal bersihin. Apalagi sapu yang aku pakai ini teman-teman, itu beneran enak banget dipakai buat nyapu-nyapu sampah-sampah dedaunan kayak gini ya. Jadi kayak batu-batu gitu ya, terus juga pasir-pasir itu nggak terlalu ke bawah teman-teman. Jadinya ya sampah-sampahnya aja sih yang dibersihin. Tapi kalau misalnya kalian tuh pengen gitu ya nyapunya itu sekalian sama batu-batunya, atau pengen pasirnya juga pengen disapuin sekalian gitu ya, itu mungkin nggak bisa pakai sapu ini teman-teman, karena kan dia ini tuh agak jarang-jarang gitu ya untuk gigi sapunya gitu ya. Jadi nggak bakalan nyangkut gitu pasir-pasirnya. Tapi kalau untuk ngebersihin sampah-sampah doang kayak yang aku ini tuh enak banget teman-teman, karena ya kita tuh kayak nyapu rumah aja gitu teman-teman. Pokoknya enak aja lah gitu makainya. Karena kalau sapu lidi itu kan teman-teman, menurut aku kurang enak sih ya dipakainya gitu ya. Apalagi kalau sapu lidinya itu tuh tangkainya yang pendek gitu ya, terus juga lidinya nggak terlalu banyak. Nah itu pasti bakalan lama banget. Tapi kalau ini tuh enggak teman-teman, beneran deh cepet banget ya selesainya. Oke, ini sampahnya semudah aku kumpulin dan aku mau masukin ke dalam ember ini aja biar nanti tuh dibuang ke belakang ya teman-teman. Ini juga sampahnya itu ya nggak terlalu banyak banget lah teman-teman. Satu ember ini juga muat gitu ya, karena kan ini juga sampah-sampah dedaunan gitu. Jadi untuk ini muat banget. Alhamdulillah ya teman-teman, selesai sudah nyapu-nyapu halaman. Rasanya sih seneng banget ya, karena halaman tuh udah bersih lagi, udah rapi lagi gitu ya kelihatannya. Pokoknya udah enak dipandang lah gitu ya, alhamdulillah. Nah kalau misalnya lihat ya halamanku udah bersih lagi, udah enak dilihatnya. Kalau misalnya mau main anak-anak pun udah enak lah gitu ya, karena memang udah pada bersih gitu. Nah teman-teman, setelah tadi aku selesai nyapu halaman, tiba-tiba hari hujan dong teman-teman. Kalian bisa lihat ya teman-teman,
Ya untungnya aku udah selesai sih ya buat nyapu halaman, dan ini dicuci sama hujan, maksudnya disiram sama hujan, jadi nggak terlalu banyak debu gitu ya. Cuman hujannya memang nggak terlalu lama-lama banget sih teman-teman. Ya lumayan lumayan deras juga sih, lama-lama nanti tuh deras, cuman dia nggak yang terlalu lama-lama banget. Dan ini tuh beneran bikin adem ya teman-teman. Oke deh, ini aku lanjutin teman-teman. Ini tuh udah di sore harinya ya. Ini aku mau lipatin pakaian dulu. Ini aku mau lipatin hordeng karena kalian bisa lihat ya, itu masya Allah pakaianku udah numpuk banyak banget teman-teman. Udah beneran deh kayak nggak enak banget dilihatnya gitu ya. Ditambah lagi ini hordeng gitu yang beberapa hari lalu aku cuci, udah tambah remuk karena aku biarin aja gitu ya. Makanya ini aku memutuskan untuk aku lipat-lipatin aja ya, ini hordengnya semuanya, pakaian-pakaiannya juga mau kelipatin biar lebih enak juga dipandang ya teman-teman rumah ini. Karena aku tuh kalau misalnya ngelipat pakaian tuh ya teman-teman, itu tuh aku mager banget kalau diganggu-ganggu gitu ya. Jadi aku kalau misalnya udah ngelipat pakaian kayak ini ya udah aku fokus aja di ngurusin pakaian kayak gini tuh gitu. Karena kalau misalnya duduk berdiri itu beneran deh lumayan pegel banget teman-teman. Jadi ngelipat pakaian ini kan memang bikin bosen gitu ya, karena kayak kita tuh diam aja di satu tempat kayak gini. Tapi ya gitu teman-teman, kalau misalnya nggak selesai tuh rasanya malah nggak tenang gitu ya. Jadi kayak ngelipat pakaian itu memang harus beneran deh sampai selesai. Siapa nih di antara kalian yang punya lipatan pakaian yang banyak kayak aku juga? Boleh teman-teman kalian itu sekalian nonton video aku sambil juga kalian itu ngelipat pakaian juga gitu ya, biar kita sama-sama ngelipat pakaian. Nanti setelah video aku selesai, lipatan pakaian kalian juga udah selesai. Pokoknya aku dari sini aku temenin deh kalian ngelipat pakaian ya teman-teman. Nah ini pokoknya pakaianku ya Allah lumayan banyak banget, 2 keranjang full teman-teman, masya Allah. Ya Allah beneran deh, yang ngeliatnya itu aja tuh sebenarnya udah mager loh teman-teman kalau banyak gini tuh. Makanya kayak apa ya, kayak kalau misalnya pakaian tuh jangan dibiarin banyak-banyak. Sebenarnya juga ini tuh ada beberapa pakaian tuh yang harus disetrika gitu ya teman-teman. Cuman aku nggak tahu deh entah kapan nyetrikanya. Palingan sih kalau misalnya nyetrika itu palingan aku nyetrika kalau pas mau dipakai, misalnya ada hijab yang berkerut gitu, yang kusut gitu ya. Nah itu biasanya pas aku mau pakai aku setrika gitu ya teman-teman, karena ya emang belum kebuka aja pintu rajinnya buat nyetrika gitu ya. Kayak pakaian-pakaian Pak suami juga ya udah nyetrikanya dadakan aja gitu teman-teman. Aku tuh emang lumayan bosen ya teman-teman dengan ngurusin pakaian ini, apalagi ngurusin pakaian ini kan memang lumayan lama, butuh kesabaran menurut aku, dan sesuatu yang membosankan gitu ya. Jadi kayak bener-bener apa ya, harus nunggu mood itu yang agak bagusan gitu sih teman-teman. Pokoknya kalau misalnya aku bilang mager-mager di video tuh, kalian tuh jangan ditiru ya teman-teman mager aku. Pokoknya kalian ambil aja hal-hal positifnya, hal-hal yang baik-baiknya aja dari video aku ya. Nah, di sini yang aku lipatin bukan pakaian yang gede-gede aja, teman-teman. Jadi di sini pakaiannya anak-anak juga aku lipat. Pakaiannya anak-anak itu nggak terlalu banyak sih, teman-teman. Alhamdulillah ya. Ini tuh cuman sedikit doang. Yang banyak itu emang pakaian yang besar-besar gitu ya, teman-teman. Cuman ya lumayan juga lah gitu ya, teman-teman, ngelipat ini semua gitu ya. Berhubung dia tuh kecil-kecil, jadi kayak lumayan lama gitu deh selesainya. 나와 신나게 놀고 남은 일 하자. 가끔은 손가락도 좀 쉬어야지. 조심하게 매정하게 나와 네 손가락. Oh ya teman-teman, kalian itu kalau misalnya ngelipat pakaian itu berapa hari sekali sih teman-teman, atau mungkin langsung dari jemuran langsung dilipat? Kalau misalnya memang langsung dari jemuran langsung dilipat itu masya Allah kalian keren banget sih teman-teman. Kalau aku mah sampai sekarang itu masih jadi wacana terus ya. Kalau rencananya mah teman-teman udah lama-lama gitu ya, kayak pengen itu nanti kalau misalnya pakainya udah kering bakalan langsung dilipat gitu. Rencananya gitu-gitu terus gitu ya. Tapi ternyata banyak aja gitu alasannya gitu ya teman-teman. Kadang itu waktunya yang udah terlalu sore lah gitu ya, waktunya yang udah mepet banget lah gitu ya. Ada kerjaan yang lebih penting lah gitu ya. Pokoknya banyak alasannya lah gitu ya. Makanya kadang udah numpuk banget sampai 3 hari 4 hari aku nyuci baru aku beresin ini lipatan pakaian. Ini aku beresin malam ini lipatan pakaian, besok udah nambah lagi ya. Jadi kayak kadang tuh rasanya jenuh sendiri dengan ngurusin pakaian ini loh teman-teman. Di sini aku ngelipat pakaian sambil nonton video ya teman-teman, itu di handphone biar nggak bosan-bosan amat.
Jadinya ya biar kayak ada temennya gitu. Nah, ini aku udah selesai lipat pakaian teman-teman. Ini pakaiannya anak-anak. Aku masukin dulu ke dalam keranjang. Biar nanti tuh aku susun gitu ya di kamar depan ini untuk pakaian yang besar-besar, pakaian-pakaian aku gitu ya. Nih aku mau susun aja langsung ke lemari semuanya biar nggak ketunda-tunda. Biasanya kalau misalnya aku udah nunda besok ujung-ujungnya malah tambah mager lagi ya temen-temen. Jadi ya kalau berhubung aku ngelipat pakaiannya tuh di kamar belakang sini, jadi kayak bisa langsung disusun gitu loh teman-teman, pakaiannya ke dalam lemari sekalian. Lemari kalian itu sering berantakan nggak sih teman-teman? Kalau aku ya jujur lemariku itu juga sering-sering gitu ya berantakan. Walaupun yang ngambil pakaian di lemariku tuh ya aku sendiri teman-teman. Tapi entah kenapa kadang tuh juga suka berantakan gitu. Apalagi kalau misalnya aku tuh buru-buru, kadang tuh aku ngambil baju gitu ya. Kadang tuh suka salah ngambil baju gitu ya. Nah kadang tuh itu yang bikin berantakan teman-teman. Pokoknya kalau misalnya udah buru-buru tuh ya kadang suka salah ngambil baju lah, salah ngambil hijab lah gitu ya. Pokoknya kadang gitu-gitu sih teman-teman. Makanya kalau misalnya aku tuh kayak nyusunin pakaian yang udah dilipat gitu ke dalam lemari, biasanya kalau misalnya lemari aku berantakan aku juga nyambi buat ngerapin sekalian gitu ya. Ya pokoknya biar sekalian aja lah gitu. Nah di sini aku juga lanjut mau ngerapiin ini hordeng-hordeng ya teman-teman. Kalian bisa lihat ya lumayan berantakan. Jadinya aku mau rapiin dulu. Karena memang kalau misalnya hordeng kayak gini tuh berantakan, dia tuh malah nanti tuh susah nyarinya gitu ya. Jadi kalau misalnya udah dirapin kayak gini tuh lebih lebih mudah aja diambilnya nanti, terus juga lebih enak dipandang juga gitu ya teman-teman kalau misalnya udah dirapiin. Oke, di sini lanjut aku juga ngerapin pakaiannya Pak Su ke lemarinya ya teman-teman. Aku tuh memang belum ada rezeki lagi sih buat beliin Pak Suami tuh lemari sendiri. Karena memang lemari yang besar ini tuh aku sebenarnya perlu buat perlengkapan aku sama perlengkapan yang lain kayak nyimpen-nyimpen spray gitu ya, handuk gitu-gitu tuh pengen teman-teman. Cuman karena ini tuh pakaiannya Pak Suami nggak ada tempatnya, jadi udah sekalian aja di sini. Karena aku tuh sebenarnya pengen juga nambah bantal gitu ya, beberapa bantal gitu. Cuman ya karena memang tempatnya juga belum ada gitu, terus juga rezekinya belum ada, jadi ya udah, cuman udah ada rencananya sih biar kalau misalnya nanti ada tamu gitu teman-teman, jadi enak gitu ya, udah ada bantal yang berlebih gitu ya, pengen nambah selimut juga, handuk buat tamu gitu-gitu, karena siapa tahu nanti kan ada keluarga yang datang berkunjung gitu-gitu teman-teman. Oke deh, di sini aku juga ngerapin pakaiannya anak-anak ke dalam lemarinya. Ini alhamdulillah sih lemarinya anak-anak nggak yang terlalu berantakan banget. Jadi lumayan enak lah ngerapiinnya. Oke deh teman-teman, sampai di sini dulu ya video aku kali ini. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi, motivasi dan juga menghibur. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.